Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Resti Asbilailila. Kali ini Bu Resti akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang bermain dan perkembangan anak. Nah, di sini Bu Resti akan menjelaskan beberapa perkembangan yang memang bersangkutan dengan bermain. Nah, sebelum pada pembahasan, kita ketahui dulu ya bermain dan perkembangan anak usia dini. Nah, bermain itu yaitu sebuah metode ataupun cara anak yang memang sudah sangat wajib sekali anak alami, yaitu bermain. Nah, bermain di sini yaitu bermain yang memang tidak memiliki aturan ataupun memiliki aturan. Nah, di sini perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan anak. Nah, perkembangan anak itu ada 6 aspek. Yang pertama yaitu perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif anak. Yang ketiga perkembangan fisik motorik anak. Yang keempat itu perkembangan sosial emosi anak. Yang kelima itu perkembangan bahasa anak. Dan yang keenam itu perkembangan seni ataupun kreativitas anak. Oke, kita masuk kepada pembahasan saja ya. Pembahasan yang pertama yaitu bermain dan perkembangan kognitif. Nah, di sini menurut seorang ahli, beliau berpendapat anak itu ketika bermain pikirannya itu akan terbebas. Mengapa terbebas? Karena mereka tidak dikaitkan dengan abstrak ya. Jadi anak itu ketika bermain mereka melatih kecerdasan intelektual mereka. Walaupun melatih kecerdasannya itu sangat sederhana, seperti mereka mengenal konsep bagaimana cara bermain, lalu makna dari bermain tersebut yang memang langsung diterapkan, lalu misalkan mempraktekkan alat bermain tersebut. Jadi ketika anak bermain, anak sudah bisa menstimulus perkembangan intelektualnya ataupun perkembangan kognitif anak tersebut. Oke, jadi itu ya. Nah, di sini ada contohnya, misalkan ketika anak dan seorang guru sedang bermain, ibu guru pergi ke pasar, ya seperti itu. Jadi ketika anak menjadi pedagangnya, maka gurunya yang membelinya, gitu. Jadi anak bisa menjual barang apa yang mereka dagangkan dan guru membeli. Di sana mereka mengenal konsep jual dan beli. Itu mungkin ya contoh dari bermain untuk menstimulus perkembangan kognitif anak. Oke, baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu bermain dan perkembangan bahasa. Nah, di sini perkembangan bahasa menurut Vygotsky yaitu ketika anak sedang bermain, mereka akan mengembangkan atau mereka akan belajar bahasa juga. Nah, di sini misalkan contohnya ketika anak sedang bermain peran, mereka akan saling berkomunikasi, di mana yang menjadi pedagang, contohnya seperti tadi ya, di mana yang menjadi penjual ataupun pembeli, mereka akan berkomunikasi antara bernegosiasi dengan pembeli dan penjual. Membeli apa, butuh berapa, mereka akan berkomunikasi, sehingga di sana mereka secara tidak langsung mereka akan belajar bahasa dengan cara bermain. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu bermain dan perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial di sini maksudnya pada saat mereka bermain, mereka akan melakukan interaksi dengan teman sebayanya. Nah, interaksi di sini seperti misalkan anak tersebut merespon, anak tersebut
memberi dan menerima, lalu anak tersebut memiliki ide sehingga ketika ada ide lain yang mengusulkan ide temannya, mereka akan setuju ataupun menolak. Nah, di sana mereka bisa berinteraksi dengan temannya. Nah, di sanalah perkembangan sosial mereka yang distimulus pada saat bermain. Lalu menurut Susanto, kegiatan bermain juga melatih kemampuan kerjasama. Nah, gotong royong, toleransi, saling menghargai dan saling membutuhkan antara teman sebayanya. Itu ya teman-teman. Jadi ketika anak sedang bermain, misalkan bermain membangun istana dari balok. Nah, ketika di sana mereka akan belajar aspek perkembangan, misalkan contohnya kerjasama, gotong royong, lalu kayaknya sudah dingin. Aku panaskan lagi ya. Saling menghargai gitu ya. Nah, itu pembahasan yang ketiga. Nah, yang selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu bermain dan perkembangan kreativitas. Nah, bermain dan perkembangan kreativitas di sini ataupun bisa dibilang perkembangan seni anak. Kreativitas seni ini adalah bagian dari kegiatan berproduksi atau berkarya seni termasuk dalam bidang seni rupa. Nah, di sini ketika anak misalkan bermainnya itu pengen beda dari yang lain, ingin beda dari yang lain, berarti mereka kreatif dong. Nah, di sana mereka dilatih untuk kreatif atau mengembangkan aspek kekreatifan mereka. Di sini ada menurut Sutarno bahwa kreatif seni sangat dekat dengan imajinasi dan manifestasi kecerdikan dalam pencarian yang bernilai. Dengan demikian, kreativitas seni adalah suatu yang dihadapi anak usia dini dalam menyelesaikan permasalahan dengan sebaik apapun sehingga anak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Jadi, misalkan ketika anak menumpahkan air ataupun menumpahkan makanannya mereka di meja, mereka akan berpikir ataupun bagaimana nih cara untuk membersihkannya. Mereka akan kreatif, misalkan tidak ada lap ya, mereka akan kreatif dengan apa ya? Dengan tisu ataupun dengan lap tangannya. Nah, di sini bermain dan perkembangan emosional, ketika anak misalkan sedang bermain congklak. Nah, di sana mereka akan dilatih kesabarannya dan dilatih juga kejujurannya. Nah, di sana ketika mereka kan biasanya kalau misalkan sedang bermain itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ketika mereka menang, mereka tidak sombong, dan ketika mereka kalah, mereka tidak kecewa. Nah, tetapi menjadikan motivasi untuk ke depannya. Jadi, sepertinya setiap anak bermain itu pasti mempengaruhi aspek perkembangan anak. Nah, seperti yang tadi ya contoh-contohnya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian saja, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.